Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi masih di seri keamanan informasi. Melanjutkan video sebelumnya kita membahas soal VPN. Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang overview VPN, cara kerja secara umum. Nah, di video kali ini dan satu lagi, nanti akan ada satu lagi video, kita membahas tentang protokol-protokol VPN yang populer. Kenapa Anda perlu tahu tentang protokol-protokol ini? Karena setiap protokol punya kelebihan dan kekurangan masing-masing, termasuk diantaranya yang bisa diperbandingkan mungkin performa, artinya kecepatan ya, tingkat keamanan, lalu kemampuan menembus kondisi jaringan tertentu, misalnya adanya firewall dan lain sebagainya. Itu ada protokol yang bisa menembus, ada yang tidak. Nah, itu jadi Anda perlu tahu protokol-protokol ini supaya nanti ketika Anda dihadapkan pada beberapa pilihan menggunakan protokol yang mana untuk keperluan Anda tidak bingung lagi. Nah, itu lagi pula dengan Anda mengetahui protokol yang baik yang mana, mungkin nanti Anda bisa mengoptimalkan kecepatan internet Anda, kira-kira seperti itu. Oke, langsung saja kita saksikan. Kali ini kita akan bahas fokusnya tentang PPTP dan L2TP IPsec. Oke, mari kita saksikan. Oke, bagi Anda yang baru bergabung dengan channel saya kali ini, saya adalah seorang dosen di kampus Institut Teknologi Telkom Surabaya. Saya menyelesaikan S1 saya di ITB, Teknik Informatika, S2 saya di ITS, Teknik Informatika juga, dan saya memperoleh sertifikat internasional Certified Ethical Hacker pada tahun 2019. Oke, kita lanjut ke materi utama. Di video kali ini yang bahas kita akan fokus pada PPTP dan L2TP IPsec. Ini adalah dua protokol yang populer di dunia VPN. Oke, terutama yang kedua. Oke, yang pertama PPTP kita bahas terlebih dahulu. PPTP kita bahas secara sekilas. Oke, kenapa kita bahas secara sekilas? Cukup secara sekilas saja, karena PPTP sekarang praktis tidak disarankan untuk digunakan lagi. Tuh, jadi meskipun kelebihannya PPTP ini sangat cepat, tapi dia juga punya kelemahan, keamanannya kurang terjamin. Bahkan NSA itu sudah berhasil menjebol PPTP gitu ya. Jadi ketika Anda dihadapkan pada pilihan untuk menggunakan PPTP atau protokol yang lain, jangan pernah menggunakan PPTP lagi. Karena itu sama artinya dengan Anda tidak menggunakan VPN. Oke, gunakan protokol yang lain. Masih banyak yang jauh lebih baik daripada PPTP. Oke, kita langsung lompat saja ke L2TP IPsec. Oke, ini L2TP IPsec ini sesuai dengan namanya. Ini adalah gabungan dari dua protokol, yaitu L2TP dan satu lagi protokol untuk IPsec. IPsec ini di sini digunakan untuk mengamankan paket datanya dan L2TP untuk tunneling. Kita sudah bahas di video sebelumnya bahwa konsep dasar VPN itu biasanya metode yang digunakan, metode dasarnya adalah enkripsi dan tunneling gitu ya. Nah, itu terlihat jelas di protokol ini bahwa dua metode itu bahkan diterapkan dengan menggunakan dua protokol yang berbeda gitu ya. IPsec untuk menyediakan enkripsinya, lalu L2TP untuk tunnelingnya. Nah, posisinya IPsec berada di bawah, jadi dia ada di
dasar, lalu ketika IPsec sudah berdiri, sudah established, baru di atasnya dibuat tunnel dengan menggunakan L2TP. Gitu. Nah, kita masuk ke L2TP. IPsec dulu ya. Kenapa kita bahas IPsec dulu? Ya karena sesuai dengan urutan yang tadi, IPsec menjadi dasar. Gitu ya. Nah, IPsec sendiri adalah sebuah protokol yang bertujuan untuk melakukan autentikasi dan enkripsi. Jadi intinya protokol IPsec ini bertujuan untuk mengamankan paket IP. Ya, IP paket. Nah, sementara yang lain di atasnya itu yang sering Anda gunakan, itu TCP atau UDP, itu semua ada di atas layer IP. Nah, jadi kalau Anda memanfaatkan IPsec ini untuk mengamankan sebuah paket IP, maka layer-layer di atasnya pun secara otomatis ikut menjadi aman. TCP, UDP, dan seterusnya itu ikut menjadi aman. Apapun yang ada di atasnya. Gitu ya. Jadi tujuan IPsec sendiri seperti itu. Oke. Nah, IPsec itu ada 3 bagian besar. Yang pertama adalah authentication header. Yang kedua adalah encapsulating security payload. Yang ketiga, security association. Ini ya 3 hal besar ini. Nah, security association ini dijalankan di awal sewaktu protokol IPsec ini akan diterapkan seperti itu ya. Jadi di fase awalnya akan dilakukan security association. Isinya kurang lebih proses negosiasi. Gitu ya, persetujuan key yang digunakan apa dan lain sebagainya. Itu pertukaran key itu Internet Key Exchange itu dilakukan pada UDP port 500. Ini khas. UDP port 500 ini khas untuk protokol Internet Key Exchange. Nah, protokol Internet Key Exchange ini digunakan di Security Association. Jadi IPsec itu bagian fase awalnya itu proses negosiasinya semacam itu ya. Itu disebut dengan Security Association. Nah, di situ digunakan sekali lagi menggunakan protokol untuk pertukaran key-nya, untuk persetujuan key, negosiasi key, itu menggunakan protokol IKE, Internet Key Exchange. Internet Key Exchange sekali lagi berjalan pada UDP port 500. Kenapa saya ulang-ulang ini? Karena ini nanti menjadi salah satu kelemahan dari protokol L2TP IPsec ini. Kita bahas nanti. Oke. Nah, kembali ke topik sebelumnya, ini tadi pembahasan sebelumnya tentang 3 bagian besar di IPsec. Yang pertama adalah Authentication Header atau AH. Nah, AH ini bertujuan untuk lebih ke arah menjaga integritas data di dalam paket IP. Gitu ya. Tapi tidak menyediakan enkripsi. Sedangkan ESP, Encapsulating Security Payload, ini menjaga integritas. Jadi apa yang bisa dilakukan oleh AH ditambah dengan enkripsi. Jadi kalau dari segi kemampuan, ESP ini superior. Gitu ya. AH digunakan apabila data yang dikirimkan itu tidak perlu dijaga kerahasiaannya, kira-kira begitu. Yang tanpa enkripsi sudah cukup. Sementara ESP itu kalau diperlukan enkripsi. Untuk keperluan VPN tentu saja karena kita harus menjaga tujuannya kan VPN untuk menjaga kerahasiaan dari data yang dikomunikasikan. Nah, dari situ yang digunakan adalah ESP. Ya. Jadi
setelah SA dilakukan, maka data di dalam IPsec itu dikirimkan dalam dua kemungkinan bentuk itu yang digunakan, bisa menggunakan AH atau bisa menggunakan ISP. Tapi karena keperluan kita untuk VPN, itu yang digunakan adalah ISP. Jadi prosesnya adalah SA kemudian mengirimkan data menggunakan ISP. Seperti itu. Lalu, nah, IPsec sendiri bisa dijalankan dalam dua mode operasi. Yang pertama adalah transport mode, yang kedua adalah tunnel mode. Bedanya apa? Transport mode itu kalau Anda sudah belajar tentang jaringan, IP kan terdiri atas header dan payload gitu ya, paket IP. Nah, yang dienkripsi pada transport mode itu paket IP-nya yang dienkripsi hanya payload-nya saja. Sementara header-nya bisa dibilang dibiarkan utuh. Gitu ya. Lalu untuk tunnel mode beda. Tunnel mode cara dia untuk mengamankan paket IP-nya adalah paket IP yang asli itu dienkripsi lalu dibungkus dengan paket IP baru, jadi menjadi payload dari paket IP yang baru, gitu ya. Jadi berlapis seperti itu, paket IP berlapis, paket IP di dalam paket IP. Nah itu untuk tunnel mode. Nah yang digunakan pada protokol L2TP IPsec adalah transport mode. Jadi kombinasi antara ISP pada transport mode. Gitu. Nah kalau tunnel mode itu bisa digunakan untuk membuat VPN sendiri. Jadi kalau hanya menggunakan IPsec saja, bisa menggunakan tunnel mode untuk membuat VPN. Selesai, gitu ya. Sudah ada enkripsinya dengan ISP, lalu tunnel juga sudah disediakan. Jadi sudah cukup untuk membuat VPN sendiri tanpa L2TP. Nah kalau dengan L2TP itu yang digunakan adalah transport mode ditambah dengan ISP untuk menyediakan enkripsi. Sementara tunnelnya nanti disediakan oleh L2TP. Itu. Nah, kita sekarang menginjak ke L2TP. L2TP itu biasanya digunakan untuk mengangkut komunikasi protokol PPP, point to point. Nah, protokol PPP ini agak lucu. Jadi L2TP ini kan tadi berada di atas IPsec. Ya, IPsec itu ada di layer 3. Jadi di layer IP. Jadi di atas dari layer 2. Nah, di atas IPsec itu nanti dijalankan L2TP. L2TP ini akan mengangkut protokol PPP yang merupakan layer 2. Gitu. Jadi kembali ke layer di bawahnya justru. Jadi ini kalau menggunakan L2TP IPsec ini, yang diangkut di atas adalah komunikasi di layer 2. Jadi layer 2 diangkut di atas layer 3. Seperti itu. Itu jadi nah L2TP ini, paket L2TP itu dikirimkan dalam paket UDP. L2TP hanya berfungsi menyediakan tunnel, tapi tidak menyediakan enkripsi. Oleh karena itu dipasangkan dengan IPsec. Kenapa? Karena IPsec bisa menyediakan enkripsi dengan lewat ini ya, ISP-nya, Encapsulating Security Payload tadi. Jadi L2TP dipasangkan dengan IPsec ini menghasilkan kombinasi yang baik. Jadi sudah terdapat enkripsi dan tunnel. Jadi kombinasi antara L2TP dengan IPsec. Oke, itu adalah L2TP IPsec. Jadi garis besar prosesnya, awal security association dilakukan pada UDP port 500, kemudian encapsulating security payload dibangun pada transport mode. Nah, setelah dibangun,
ini jalur komunikasi amannya sudah ada, tapi belum ada tunnelnya. Nah, tunnel ini nanti akan digunakan untuk mengangkut data komunikasi lain gitu yang ingin dilindungi. Nah, tunnel ini dibuat dengan menggunakan L2TP. Nah, negosiasi terkait dengan L2TP ini menggunakan channel yang dibangun ini di tahap kedua ini pada saat encapsulating security payload-nya dibangun dengan menggunakan transport mode. Gitu ya. Oke. Nah, kita bahas kelebihan dan kekurangan. Kalau tadi soal PPTP sudah jelas, kekurangannya sangat bisa dibilang sangat tidak aman gitu ya, sudah terbukti tidak aman, tidak untuk digunakan lagi, tapi lebih ke arah pengayaan pengetahuan gitu bahwa Anda jangan sampai menggunakan PPTP. Nah, L2TP IPsec ini cukup aman. Itu jadi tidak perlu dikhawatirkan keamanannya. Dan kelebihannya banyak sekali platform yang sudah mendukung L2TP IPsec. Bahkan Android pun sudah mendukung. Kalau tidak salah, Android itu secara internal sudah ada, sudah bisa dikonfigur langsung untuk menggunakan L2TP IPsec tanpa perlu aplikasi tambahan lagi. Kira-kira seperti itu. Nah, kekurangannya L2TP IPsec ini karena dia menggunakan dua protokol ya, IPsec lalu L2TP. L2TP tadi kan digunakan untuk membungkus data komunikasi di atasnya, yaitu protokol PPP. Nah, jadi pertama kali dibungkus oleh L2TP, kemudian dibungkus lagi oleh IPsec. Nah, proses enkapsulasi dua kali ini meskipun menghasilkan tingkat keamanan yang cukup tinggi, tapi membuat protokol ini menjadi berat. Jadi dia membutuhkan sumber daya yang besar dari komputer untuk memproses. Nah, oleh karena itu L2TP IPsec ini bisa jadi akan menurunkan performa kecepatan internet Anda. Jadi mungkin tidak cukup cepat, tapi tidak terlalu mengagumkan kecepatannya, seperti itu ya. Nah, kelemahan yang kedua adalah kembali ke yang tadi sudah saya jelaskan, IPsec yang digunakan di L2TP IPsec ini, IPsec-nya kan tadi pembangunan awalnya itu menggunakan Internet Key Exchange yang dilakukan pada UDP port 500. Nah, ciri khas ini UDP port 500 ini kadang-kadang justru menjadikan protokol ini mudah untuk diblok. Jadi mudah untuk dicegah supaya tidak digunakan gitu ya. Jadi mungkin ada misalnya provider internet atau apapun gitu, mungkin pihak yang bahkan yang akan kita hubungi atau apapun itu memasang firewall atau sesuatu yang lain yang akan memblokir UDP port 500, bisa jadi gitu ya. Jadi kalau itu sudah terjadi maka protokol ini L2TP IPsec ini akan gagal menjalankan tugasnya, bisa dibilang seperti itu. Jadi itu kelemahan besarnya L2TP IPsec. Oke, itu video kali ini. Kita lanjut di video berikutnya dengan beberapa protokol VPN lagi yang lain. Oke, sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.